Kita bersyukur di pagi hari yang sangat berbahagia ini masih dilimpahkan kenikmatan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat dzikir. Yang mana ketika Allah memberikan karunia besar ini, maka Allah akan membahagiakan hati-hati orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Tidak terasa ikhwan akhwan yang dimulakan Allah, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu, kita melewati kehidupan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala antara perpulangan kita dengannya. Maka ini adalah hari terakhir di bulan Jumadil Tsaniyah. Insya Allah malam nanti kita bersama sudah masuk sore hari ini, masuk bulan awal, bulan Rajab. Yang mana kita ketahui bersama ada amaliyah tahunan, yaitu amaliyah sholat Rajab. Insya Allah semoga kita disehatkan, panjangkan usia kita, dipisahkan, dimampukan dengan wasilah abah untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah mursyid tersebut. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberuntungan kita diantaranya kepada yang ikut sampai baginda Nabi Muhammad SAW adalah seperti ini. Ketika kita memasuki bulan-bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seluruh bulan adalah milik Allah. Seluruh minggu, seluruh hari punya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan juga dalam sebuah riwayat, kenapa dikatakan Rajab itu banyak yang mengatakan syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa ini sering kita hafal dan kita ketahui. Nabi SAW meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan pada bulan Rajab, Sya'ban, sampai Ramadan. Artinya bulan tersebut yang diminta Nabi SAW ini, kita masuk bulan Rajab, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan yang paling dahsyat ketika adalah peristiwa Isra wal I'raj baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Maka di bulan ini, bulan Rajab maksudnya, itu mayoritas umat masih banyak umat Islam itu mengadakan majelis-majelis ta'lim memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Nah, kita di malam pertama melaksanakan sholat sunnah Rajab. Nah, enaknya murid Abah, nah ini saya katakan itu sudah tidak bingung lagi masalah apa kalau pada umumnya orang meributkan tentang sholat sunnah ini, Rajab ini. Kalau di dalam kitab apa yang Anatul Talibin kalau tidak salah itu kan banyak yang mengatakan hadisnya lemah, maudhu, doif dan sebagainya. Banyak para ahli ilmu mengatakan seperti itu. Tapi sekali lagi keberuntungan kita ikut kepada Abah, guru mursyid kita adalah dalil. Karena kalau dibilang dalil karena kita berkiblat kepada Abah, berkiblat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tentang sholat sunnah rojab, udah jelas pangar sahabat, sangat tegas. Bahkan di dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani kita ketahui kitab Al-Guniyah li Talibi Tariqil Haq Azza wa Jalla itu jilid pertama, di situ dijelaskan tentang sholat sunnah rojab, bahkan ada puasa Kamis pertama di bulan rojab. Alhasil kita tinggal ikut kepada yang ikut sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dikatakan orang-orang yang beruntung di dalam thariqah karena seorang guru mursyid adalah kiblat baginya. Maka sebagaimana di dalam kitab Tadhkiratul Auliya, Imam Abi Hasan Ali Khirqani mengatakan asy-syaikh qiblatul murid. Seorang syekh, ya ini guru mursyid maksudnya, merupakan kiblat bagi para murid-muridnya. Nah, jadi enak ibu bapak yang dirahmati Allah. Ketika kita dalam hidup ini sudah mempunyai kiblat, maka aman sudah hidup kita. Sudah tidak bingung, apa sih kiblat? Kiblat itu diantaranya fokus kita terhadap satu titik atau arah pandangan yang merujuk kepada sesuatu. Nah, kalau kita ketahui dalam ilmu tasawuf ini, kiblat itu kan ada empat. Ada kiblat syariat, kiblat tariqat, kiblat hakikat, dan kiblat ma'rifat. Kiblat syariat tahu semua. Artinya, ya ini ketika kita sholat raga itu mesti menghadap Ka'bah. Nah, Ka'bah al-Musyarrafah al-Mukarramah tersebut yang ada di Makkah,
itu adalah kiblat syariat kita. Artinya setiap kita sholat, kita mesti menghadap kiblat. Fokus kita tidak boleh memandang atau fokus selain kepada Ka'bah atau kiblat. Itu kiblat syariat. Yang kedua ada kiblat thariqat, yaitu qalbu, al-qalbu, hati kita. Makanya para murid-murid yang sedang menjalani perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, qalbunya, hatinya diberi pekerjaan. Apa itu? Fokusnya kepada pensucian hatinya. Tasfiyatul qalbi. Makanya ditalkin agar seseorang salik atau kita yang sedang suluk dalam thariqah ini, fokus kita terhadap qalbu kita sendiri, bukan memandang kolbu atau memeriksa hati orang lain. Sehingga di dalam bulan Jumadil Tsaniyah ini juga pengarang Abah kan memberikan makna diantaranya hurufnya al-yaum, yaitu hari ini. Di dalam kitab Abah ini, Fadhilul Syuhur, di situ baginda Nabi SAW bersabda. Beliau mengatakan, barang siapa yang antara dua harinya, kemarin dan saat ini, atau saat ini dan esok hari, kalau dia hidup, harinya tuh sama antara kemarin dan saat ini, maka orang itu, kata Nabi SAW, termasuk orang yang tertipu. Dan barang siapa, kata Nabi, yang hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terlaknat. Dan barang siapa, kata Nabi, yang tidak menambah keuntungan ketika dia di dalam hari tersebut, maka ia berada di dalam kerugian. Dan barang siapa yang ada di dalam kerugian, maka kematian adalah lebih baik baginya. Iqadul Himam 210. Tukang Sabah menukil hadis Nabi Muhammad SAW. Maka dalam kiblat thariqat tadi, kita itu mesti fokus seorang murid terhadap dirinya sendiri. Artinya dia mesti menghisap atau mengintrospeksi dirinya. Kalau ayat Qur'annya, Abah menukil surat Al-Isra ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra kitabak, kafa binafsika liyawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul 'azim. Allah Ta'ala mengatakan, bacalah kitabmu yang ada di dalam dirimu maksudnya. Dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Nah, makanya al-yaum di sini adalah hari ini. Hari ini yang dimaksud adalah wahwa hadis sa'ah. Hari ini yaitu hari di dalam kita sedang di dalamnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya hari ini adalah kehidupan akhirat. Maksudnya hari akhir. Maka ikhwan akhwat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga dalam kitab Miftahus Sudur, Tuan Syekh Aba Anom mengatakan, menukil hadis Nabi SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sendiri sebelum kamu dihisap. Nah, maka dalam ayat ini juga, dalam hadis ini nyambung dengan ayat yang tadi. Kata Allah Ta'ala, Iqra kitabak. Kita mesti baca kitab kita. Yang dimaksud kitab kita adalah diri kita sendiri. Mudahnya adalah dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Kita mesti introspeksi. Contohnya seperti ini. Kitab yang kita baca adalah diri kita sendiri. Ada dalam diri kita sendiri. Contoh, misalkan dalam hal makanan saja. Oh, misalkan kalau saya makan yang terlalu pedas, itu nanti perut saya tuh mudah mules, katakanlah seperti itu. Maka saya itu mesti menghindari makanan pedas. Kalau misalkan dalam ibadah, dalam amalia mursyid, ada amalan malam tuh. Kita kan kalau amalia malam itu lumayan, pada umumnya lumayan banyak, tapi kalau sudah terbiasa kan dibisakan enteng dengan karomah. Nah, contoh kalau kita sholat tahajud, kalau kita zaman dulu kan itu mesti tidur dulu. Sedangkan dalam toriko kita ikut sama Abah, sudah boleh Abah diberikan sama Abah Anom. Tahajud mesti dan mesti tidur dulu. Artinya kita introspeksi dalam diri. Oh, kalau kita tahajudnya tidur dulu pada umumnya, takutnya kesiangan nih gitu kan. Maka kita tahajud dulu deh, setelah itu baru tidur. Setelah itu baru istirahat. Artinya kita menghisap diri kita sendiri, introspeksi dalam diri kita, apa yang menjadi kekurangan. Maka setiap malam itu, paling tidak sebelum kita tidur, kita introspeksi. Oh, saat ini saya mengamalkan amalia mursyid. Contoh, kalau saya sendiri ini agak lemah nih, misalkan seperti itu. Maka kita mesti mencari perkumpulan, tempat-tempat manaqib.
Makanya kan Pangersaba mengatakan, jangan tidak berkumpul dengan ikhwan, katakanlah seperti itu. Karena setiap ikhwan itu, ibu bapak yang dirahmati Allah, ikhwan-ikhwan Abah ini memiliki keunggulan atau keistimewaan masing-masing di dalam dirinya. Artinya ketika kita berkumpul, kebaikan yang ada di dalam diri ikhwan atau orang lain ketika kita duduk, contoh kita lagi lemah amaliyah, ikut amaliyah bersama berjamaah, mesti semangat. Nah, makanya juga disunahkan nanti nih, insya Allah semoga dibisahkan, amaliyah sholat sunnah rojab ini, kalau kita tidak bisa sendiri, cari madrasah, cari tempat manakib, usahakan, apalagi ini setahun sekali nih ibu bapak gitu kan, amalan yang menjadi apa namanya, bukan yang setiap hari kita laksanakan. Ini setahun sekali amaliyah rojab ini. Artinya kita mesti memaksimalkan. Kalau kita sadar diri kita, menghisab diri kita, oh saya belum bisa mungkin mengamalkan sendiri, tinggal cari tempat-tempat mana kita. Kumpul sebelum maghrib, amaliyah mursyid, sholat sunnah dulu setelah ajan seperti biasa adan, langsung sholat sunnah, iqamah, setelah itu sholat maghrib, setelah itu berzikir, setelah berzikir, ba'diyah. Tidak ada khotaman. Khotamannya dipindah ba'da asar. Dan ba'da isya nanti ada. Nah, jadi nanti kita langsung sholat sunnah rojab 10 rakaat. Itu kan kita tahu tata caranya. Surat yang dibaca pertama, Al-Ikhlas 3 kali, sama surat Al-Kafirun 3 kali. Sampai 10 rakaat dan ada doanya. Nah, kalau kita sadar belum bisa melaksanakan mungkin itu sendiri, cari di mana tempat manakib. Nah, seperti itu. Maka Ibu Bapak rahmati Allah, di dalam Torikoh ini yang mesti kita teliti adalah diri kita sendiri. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita tidak mesti atau tidak usah pandai-pandai menilai orang lain. Tapi bagaimana keadaan dirimu sendiri. Apakah kamu telah bisa mengamalkan amalia mursyid yang Abah berikan kepadamu sebagai guru mursyidmu itu? Ya pangersa Abah, sudah belum kita mengamalkannya atau masih tertatih-tatih? Ketika masih tertatih-tatih, maka kita mesti terus mencari ikhwan atau akhwat yang membuat kita semangat. Untungnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah, paling tidak kegiatan manakib online seperti ini kan 3 kali sehari. Ini juga menunjukkan kasih sayang Abah kepada kita semua. Yang mungkin setiap hari kita tidak bisa manakib kemana-mana, kita tinggal setel manakib online. Sama seperti manakib offline. Dan di sini banyak ilmu-ilmu Allah dari para guru-guru kita, para profesor, para doktor, para kiai, orang-orang Masya Allah, murid-murid Abah yang memberikan ilmu-ilmu Abah melalui dirinya. Dan kita kalau aktif setidaknya kan kita tahu, oh nanti malam ada rojab, misalkan sholat sunnah rojab. Jadi kita update Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Inilah pentingnya berkumpul dengan para ikhwan. Maka Ibu Bapak yang dirahmati Allah, yang ketiga, ada yang namanya kiblat hakikat. Nah, tadi kan ada kiblat syariat, kiblat thariqat, kiblat hakikat. Kiblat hakikat itu mursyid. Nah, makanya Syekh Kiblatul Murid, kata Imam Abi Hasan Ali Khirqani dalam kitab Tadkiratul Auliya. Jadi guru mursyid kita adalah kiblatnya para murid. Jadi sudah amalia kita ikut kepada Abah. Makanya beruntung sudah murid Abah, tidak usah pusing lagi masalah dalil, 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 nggak usah. Sudah bukan bahasanya, sudah bukan masanya. Kenapa? Karena kita punya dalil yang sahih, yang dalil berjalan. Siapa itu? Guru mursyid kita adalah kitab berjalannya para murid. Nah, jadi segala yang dilakukan Abah, cara jalannya, cara duduknya, cara keseharian, semua aktivitas yang Abah lakukan, khususnya amaliyah seharian beliau, itulah adalah kiblat kita. Kita tinggal ikut kepada pangersa Abah. Karena Abah ikut kepada gurunya Abah Nom, kepada Abah Sepuh, terus bersambung hingga baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada kiblat ma'rifat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan kita sebagai murid adalah ketika kita sudah ikut kepada guru kita dan tidak pusingkan lagi tentang dalil amaliyah ini. Karena setiap pekerjaan mursyid, maksudnya guru agung, pangersa Abah, itu mesti adalah sosok kitab atau buku yang berjalan bagi para murid. Artinya seorang murid yang ikut di dalam toriko, kebahagiaan seorang murid, kesuksesan seorang murid bisa diukur sejauh mana dia itiba ikut kepada guru mursyidnya. Nah, semakin dalam hidupnya, semakin di dalam suluk torikohnya, dia sudah tidak banyak mempertanyakan sesuatu yang keluar dari lisan atau tingkah laku gurunya,
ketahuilah itu murid sudah berada di makom kebahagiaan dan keberuntungan. Makanya, wallahi ma aflaha man aflaha illa bisuhbati man aflaha. Demi Allah, kata Pangersa, tidak akan berhasil, tidak akan beruntung, tidak akan sukses. Siapapun juga, kecuali membersamai, telah sohbah, telah ikut bersama orang yang telah sukses, telah berhasil. Nah, Pangersa Aba adalah seorang murid jadi Aba Anom yang telah berhasil di dalam suluk torikohnya. Kita ikut, tinggal ikut saja kepada beliau. Dan semoga kita tambah yakin, tambah bahagia, tambah berhasil hidup kita di dalam menjalani suluk toriko ini dibimbing oleh Tuan Syekh Pangarsa Abah. Semoga Allah berkahi hidup kita dan Allah kita dibisahkan nanti ba'da maghrib kita ikut amalia mursyid, ikut Abah sholat sunnah rojab dan terus sampai akhir hayat kita dibimbing oleh Tuan Syekh, dimudahkan mengamalkan, mengamankan, melestarikan amalia pecinta kesucian jiwa ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.